Film ini dimulai dari sebuah cerita rakyat, di mana seorang biksu yang mencapai puncak seni bela diri telah meninggal dan dikubur di Gunung Siongar. Namun suatu hari, jasad Monk Body dicuri dan dibagi dua. Konon katanya, barang siapa yang mendapat jasad tersebut akan mewarisi seni bela diri dan menguasai negeri Konoha. Sejak itulah, pertarungan mulai terjadi. Tetapi semuanya berubah saat Serikat Batu Hitam menyerang. Mereka datang ke rumah Menteri Zhang Haoduan guna mendapatkan setengah jasad yang berada di tangan Menteri Zhang. Dengan bantuan anggota Serikat Batu Hitam, Drizzly, Lei Bin, dan sang penyihir, Raja Cahtera sebagai pemimpin serikat berhasil merebut jasad Monk Body dan membunuh Menteri Zhang beserta anaknya Zhang Renfeng. Di tengah kacauan itu, Drizzly membawa setengah jasad kabur dan menghilang tanpa jejak. Beberapa tahun kemudian, seorang wanita bernama Zhang Jing datang ke ibu kota kerajaan guna mencari kos. Sampai akhirnya, Zhang Jing berhasil mendapatkan kos yang diinginkannya. Xin berpindah ke Serikat Batu Hitam yang segera membuat bounty bagi siapa saja yang berhasil menangkap dan merebut jasad di tangan Drizzly. Setelah Serikat Batu Hitam menyebar bounty, Drizzly mulai diserang oleh beberapa seniman bela diri. Namun, Drizzly dengan jurus cacaran airnya dengan es mengalahkan para musuhnya. Kemudian, Drizzly pergi ke seorang dokter guna merubah wajahnya. Drizzly ingin merubah wajahnya karena ia ingin menjalani kehidupan normal. Drizzly ingin berhenti menjadi pembunuh setelah bertemu seorang Shaolin yang bernama Bagong. Bagong ini merupakan teman seperjuangan Drizzly. Namun tiba-tiba, Bagong ingin memutuskan pertemanan dengan Drizzly dan berdoa agar Drizzly kembali ke jalan yang benar. Mendengar hal tersebut, Drizzly marah dan berjanji akan membunuh semua orang yang masuk ke dalam kuil milik Bagong. Melihat reaksi Drizzly, Bagong memilih untuk melawan Drizzly. Sebagai seorang teman, Bagong memperlihatkan kelemahan jurus cacaran air milik Drizzly. Dengan 4 jurus milik Bagong, ia sebenarnya bisa mengalahkan Drizzly, tetapi Bagong lebih memilih terbunuh di tangan Drizzly. Sebelum ajalnya, Bagong berpesan dengan senang hati dibunuh oleh Drizzly jika Bagong adalah nyawa yang terakhir dibunuh oleh Drizzly. Bagong juga meminta Drizzly untuk membawa setengah jasad Monk Body ke biksu bernama Wang Xiang, karena tempat tersebut merupakan area aman untuk menyembunyikan jasad Monk Body dari Serikat Batu Hitam. Mendengar cerita menyedihkan Drizzly, Dr. Lee segera mengoperasi wajah Drizzly. Setelah berhasil merubah wajahnya, Drizzly pergi ke Ninjing guna bertemu dengan Wang Xiang. Setelah menyembunyikan setengah mayat Monk Body, Drizzly dengan wajah barunya pergi ke ibu kota untuk memulai kehidupan normal. Di lain sisi, seorang kurir bernama Jiang Azeng sedang menunggu pelanggan. Tak lama, datanglah seorang bocil yang meminta mengantarkan ginseng ke salah satu pasien. Setelah mengantar paket, Anseng berkunjung ke toko milik ibu kos dan kebetulan melihat Zhang Jing yang sedang berjualan. Anseng yang terpesona mencoba mendekati Zhang Jin, namun Zhang Jin terlihat tidak begitu peduli dengan Anseng. Xin lalu berpindah di rumah Fatty Chen yang merupakan sekretaris dokter Serikat Batu Hitam. Fatty Chen yang sibuk kuli dikejutkan oleh kedatangan Lei Bin diikuti Raja Cahtera. Chen segera menyerahkan laporan keuangan dan memberitahukan bahwa ia sudah menemukan pengganti Drizzly. Chen juga mendapatkan informasi bahwa setengah jasad Monk Body yang lain berada di tangan pemilik bank bernama Zhang Daijing. Di lain tempat, seorang gadis bernama Turquoise Ye sedang disidang karena kesusu pembunuhan yang ia lakukan kepada tunangan beserta keluarganya di saat malam pertama. Setelah sidang,
Turquoise divonis hukuman mati dan dibawa ke penjara. Di dalam penjara, sang penyihir memberikan bubuk kura-kura yang membuat Turquoise kehilangan detak jantung selama beberapa jam. Kemudian, para sipir datang dan melihat Turquoise yang tidak bernafas segera menguburnya. Setelah Turquoise dikubur, sang penyihir dan Raja Chatera membongkar kuburan dan mengajak Turquoise bergabung. Hari silih berganti, hari kuplek. Ah Seng terus berupaya mendekati Zheng Jing. Sabarnya usaha Ah Seng membuahkan hasil. Zheng Jing menerima perasaan Ah Seng dan mereka berdua segera menikah. Sementara itu, Fatty Chen tiba-tiba ditemukan tewas dan berkas-berkas penting sudah hilang. Keesokan harinya, Ah Seng dan Zheng Jing pergi ke bank untuk menabung. Namun tiba-tiba, kelompok Serikat Batu Hitam datang dan segera melumpuhkan para pengunjung yang sedang berada di bank. Kelompok tersebut sedang mencari setengah tubuh Monk Body yang berdasarkan informasi Fatty Chen. Tak butuh waktu lama, para anggota serikat berhasil melumpuhkan semua pengunjung termasuk Ah Seng dan Zheng Jing. Namun, setelah mereka berhasil menguasai bank, mereka tidak menemukan jasad Monk Body. Karena tujuan tidak ditemukan, mereka pun memutuskan untuk membunuh semua orang yang berada di dalam bank tersebut. Melihat hal ini, Zhang Jing pun tidak tinggal diam dan mulai beraksi dengan membantai kelompok serikat. Setelah kejadian itu, Ah Seng dan Zheng Jing tiba di rumah. Zhang Jing mencoba menjelaskan kejadian di bank, namun Ah Seng mencoba menerima Zhang Jing meski Zhang Jing mantan penjahat sekalipun. Sementara itu, di markas Batu Hitam, Raja Chatera mencoba menggorek informasi dari anak buahnya yang terluka saat menjalankan misi di bank. Dari luka itu, Raja Chatera mengetahui bahwa luka tersebut disebabkan oleh jurus cacaran air milik Drizzly. Setelah mengetahui Drizzly berada di ibu kota, Raja Chatera segera memanggil seluruh petinggi Serikat Batu Hitam, termasuk Turquoise yang baru bergabung di Serikat Batu Hitam. Keesokan paginya, Zhang Jing telah menyadari bahwa dirinya diikuti oleh Lei Bin. Ia mengetahui bahwa keberadaannya sudah diketahui oleh Serikat Batu Hitam. Karena tidak ingin membayangkan Ah Seng, Zhang Jing pun memutuskan menunggu kedatangan Serikat Batu Hitam. Sedangkan Ah Seng tertidur oleh obat Zhang Jing. Tak lama, anggota Serikat Batu Hitam pun datang ke rumah Zhang Jing diikuti oleh Raja Chatera. Raja Chatera meminta setengah jasad Monk Body yang berada di tangan Drizzly atau Zhang Jing. Zhang Jing pun akan memberikan jasad Monk Body dengan menukar kehidupan Ah Seng dan dirinya. Raja Chatera tentu saja setuju, namun dia meminta Zhang Jing membantu mendapatkan setengah jasad Monk Body-nya. Setelah mendapatkan kesepakatan, para anggota serikat pun pergi dan akan bertemu kembali di warteg Yuyang 3 hari ke depan. 3 hari kemudian, Zhang Jing dan anggota Serikat Batu Hitam berkumpul di sebuah warteg milik Pak Kuplek. Di saat itu juga, pemilik bank bernama Zhang Taojing datang guna membeli setengah jasad Monk Body dari tangan Kong Dong dan Tel. Zhang Taojing ingin menyempurnakan jasad Monk Body karena ia sudah mempunyai setengah jasad tersebut. Namun, Zhang Taojing tidak mengetahui bahwa jasad Monk Body yang berada di Kong Dong dan Tel itu palsu. Di malam hari, Zhang Jing membawa setengah jasad Monk Body dan bersiap mencuri setengah jasad dari Zhang Taojing. Saat transaksi terjadi, Zhang Taojing menyadari bahwa jasad Monk Body milik Kong Dong dan Tel itu ternyata palsu. Kemudian, para pengawal Zhang segera menyerang Kong Dong dan Tel. Adu mekanik pun terjadi antara Kong Dong dan Tel melawan para pengawal Zhang. Akibat dari adu mekanik tersebut, Zhang Taojing tewas. Namun, di tengah kacauan, Kong Dong mengkhianati Tel dan berhasil kabur dengan membawa setengah jasad Monk Body. Melihat kejadian ini,
sang penyihir segera mengejar Kong Dong diikuti oleh Zhang Qing dan Lei Bin. Setelah sang penyihir berhasil mendapatkan setengah jasad Monk Body, tak lama Zhang Qing datang. Sang penyihir mengajak Zhang Qing dan Lei Bin, namun aksi pengkhianatan sang penyihir didengar oleh Raja Cahtera yang berusia tiba. Zhang lebih meletakkan jasad Monk Body dan memilih tidak terlibat konflik. Zhang Qing hanya ingin bebas, sedangkan Lei Bin belum membuat keputusan. Akhirnya, pertarungan terjadi antara Raja Cahtera melawan sang penyihir. Sedangkan Zhang Qing yang hendak kabur dihadang oleh Turquoise. Turquoise penasaran dengan ilmu silat milik Dursley atau Zhang Qing ini. Di tengah pertarungan antara Raja Cahtera dan penyihir, Lei Bin memutuskan memihak Raja Cahtera dan menyerang sang penyihir. Lei Bin juga ikut membantu Turquoise untuk melawan Zhang Qing. Sedangkan Raja Cahtera tak butuh waktu lama mengalahkan sang penyihir. Raja Cahtera menghentikan pertarungan antara Zhang Qing yang melawan Turquoise dan Lei Bin. Karena Raja Cahtera tahu bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan Dursley atau Zhang Qing. Kemudian, Raja Cahtera menunjukkan 4 kelemahan jurus cacaran air. Adu mekanik kembali terjadi antara Dursley dan Raja Cahtera. Karena jurus cacaran air ini merupakan ajaran dari Kublai, ia pun berhasil mengalahkan Zhang Qing. Zhang Qing yang terluka parah pun memilih untuk kabur. Sesampainya di rumah, Zhang Qing memerintahkan Ah Seng untuk kabur guna menyelamatkan diri. Karena lukanya Zhang Qing tiba-tiba ambruk. Setelah merawat Zhang Qing, Ah Seng lebih memilih menunggu Serikat Batu Hitam. Tak lama, Serikat Lei Bin dan Turquoise beserta anak buahnya pun datang. Sedangkan Ah Seng dengan santainya mengambil pedang karat dan mulai mengasah pedang tersebut. Melihat tingkah Ah Seng, Lei Bin mulai menyerang. Adu mekanik terjadi antara Lei Bin beserta anak buahnya melawan Ah Seng. Ah Seng yang terlihat cupu ternyata suhu. Ia berhasil mengalahkan Lei Bin dan anak buahnya, sedang Turquoise berhasil melarikan diri. Keesokan paginya, Qasim Zhang yang sedang bertugas tiba-tiba diserang oleh Ah Seng. Ah Seng sudah mengetahui bahwa Qasim Zhang adalah Raja Cahtera. Ah Seng mendapatkan informasi setelah membunuh sekretaris Chen. Setelah menyerang Raja Cahtera, Ah Seng mengajak ketemuan di sebuah kuil karena Ah Seng berhasil mencuri jasad Monk Body dari rumah Raja Cahtera. Mengetahui hal tersebut, Raja Cahtera segera kembali ke rumah dan tak lama Turquoise datang untuk minta pengobatan akibat lukanya. Singkat cerita, saat Turquoise dan Raja Cahtera hendak Turquoise menyadari bahwa Raja Cahtera adalah seorang Qasim yang tidak mempunyai terong. Namun Raja Cahtera meyakinkan bahwa ia telah mempelajari teknik Monk Body dari jasad yang baru dipelajarinya. Tapi Turquoise lebih memilih keluar dari serikat. Hal tersebut membuat Raja Cahtera marah dan menangkap Turquoise. Setelah berhasil ditangkap, Turquoise dikubur hidup-hidup. Di lain sisi, Ah Seng menyerahkan Zhang Qing ke tabib Li yang sebelumnya telah mengubah wajahnya. Rupa-rupanya, Ah Seng adalah anak Perdana Menteri yang sempat dibantai oleh Serikat Batu Hitam sebelumnya. Ah Seng berniat balas dendam kepada Serikat Batu Hitam. Scene lalu berpindah ke sebuah kuil di mana Ah Seng sedang mempersiapkan jasad Monk Body. Tak lama, Zhang Qing pun muncul. Melihat Zhang Qing yang datang, Ah Seng pun segera menceritakan identitas aslinya.
Ia adalah Zhang Rifeng, anak dari Menteri Zhang Heiduan. Aseng berhasil selamat dari tusukan berkat letak jantung Aseng yang terbalik. Kemudian, ia ditemukan oleh Dr. Li dan meminta Dr. Li untuk merubah wajahnya. Setelah merubah wajahnya, ia sengaja datang ke kota guna mencari Drizzly dan berpura-pura mendekatinya dengan tujuan memusnahkan serikat batu hitam. Perasaan yang ditujukan Aseng untuk Zhang Qing semuanya palsu. Mengetahui hal tersebut membuat Zhang Qing pun kecewa. Namun, Aseng tidak membunuh Zhang Qing dan lebih melepaskan Zhang Qing. Sedangkan Zhang Qing yang terlanjur sakit hati segera menyerang Aseng. Adu mekanik terjadi dan membuat Aseng tertusuk di sebelah kiri. Setelah berhasil mengalahkan Aseng, Zhang Qing menyalakan kembang api guna memberitahukan keberadaannya kepada Raja Cetera. Tak lama Raja Cetera datang. Di sana ia melihat Aseng yang sudah tertusuk pedang miliknya. Tiba-tiba Zhang Qing muncul. Singkat cerita, Zhang Qing rekal-rekal dan mengejek bahwa Raja Cetera tidak punya terong. Mendengar hal tersebut, Raja Cetera marah. Adu mekanik kembali terjadi, namun lagi-lagi Zhang Qing belum bisa mengalahkan Raja Cetera. Saat terpojok, Zhang Qing teringat 4 jurus yang ditunjukkan Bagong sebelumnya. Adu mekanik kembali terjadi. Zhang Qing dengan jurus barunya berhasil mengalahkan Raja Cetera. Namun di saat-saat terakhirnya, Raja Cetera berhasil melayangkan sayatan ke Zhang Qing yang membuat Zhang Qing sekarat. Setelah pertarungan usai, Zhang Qing yang terluka parah menghampiri Aseng yang sedang turu. Rupa-rupanya, Aseng masih hidup. Sebelum menusuk Aseng, Zhang Qing memberikan bubuk kura-kura yang membuat jantung seolah-olah berhenti berdetak. Zhang Qing juga tahu bahwa organ jantung milik Aseng terbalik sehingga ia menusuk di sebelah kiri. Aseng juga memberikan setumpuk emas di lantai rumah untuk Aseng saat Zhang Qing tewas. Zhang Qing ingin menebus dosanya kepada Aseng untuk membunuh Raja Cetera. Keesokan paginya, Aseng terbangun dan melihat Drizzly yang sekarat. Mendengar ketulusan Zhang Qing, Aseng pun segera menghampiri Zhang Qing dan membawanya pulang. Tamat. Film ini dimulai dengan seorang bernama Chong Yi, pria yang tidak bisa melihat tetapi jago saat bermain judi. Dari hasil judinya kali ini, ia menangkan banyak uang, tetapi beberapa orang berpikir bahwa dia bisa menipunya dan mengambil semua uangnya. Jadi, mereka mulai menaikkan angka taruhannya dan angka Chung keluar. Chong Yi pun akhirnya kalah. Dia ditipu menggunakan trik, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Saat dia hampir kehilangan semua uangnya, tiba-tiba seorang pria berteriak pada mereka yang curang. Pria itu bernama Chung Fong, pemilik tempat judi. Dia meminta maaf kepada Chong dan memintanya untuk bermain sepuasnya. Chong berterima kasih atas tawarannya itu dan ia pun pamit pergi. Ketika Chong sedang berjalan, tiba-tiba ia dihadang sekelompok bandit yang ternyata itu adalah Chung Fo dan anak buahnya. Meskipun Chong buta, dia mampu untuk mengajar mereka semua. Setelah berhasil mengajarnya, Chong bertanya tentang seorang bernama Nian. Siapa Nian ini? Scene lalu beralih ke 1 bulan sebelumnya, di mana kita kembali lagi ke masa saat Chong dulunya merupakan seorang pemburu penjahat. Ia lalu berada di kota saat berhasil menangkap penjahat dan ingin menukarkannya dengan imbalan. Chong merasa kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat dulu. Tetapi kemudian dia mencium bau harum anggur atau arak
dan mengikutinya sampai ke sebuah rumah yang siap untuk menggelar pesta. Dan disitulah dia bertemu dengan wanita cantik bernama Nian. Kemudian Nian bertanya ada urusan apa dia datang, dan Chong berkata dia ingin membeli berapa anggur itu. Tetapi Nian memberitahunya bahwa anggur ini tidak dijual, melainkan untuk merayakan pesta pernikahannya. Mendengar hal ini, Chong pun memutuskan untuk pergi. Tetapi kemudian Nian merasa kasihan padanya dan akhirnya mengundang dia untuk bergabung dan memberinya beberapa anggur gratis. Saat Nian hendak memindahkan anggurnya ke kuda, dia terkaget-kaget melihat ada karung jatuh dan bergerak-gerak dari atas kuda. Chong pun memberitahunya bahwa di dalam karung itu isinya penjahat yang berhasil dia tangkap. Untuk mempersingkat cerita, akhirnya pesta pernikahan dimulai, di mana para warga sorak gembira melihat pengantin yang sedang menari bahagia. Namun, tiba-tiba suasana menjadi aneh saat muncul pria bernama Nijun yang ternyata adalah kakak laki-laki Nian. Alih-alih bahagia untuk adiknya, Nijun malah bertingkah nyebelin yang membuat para tamu menjadi merasa risih. Semua orang sudah pergi kecuali Chong yang masih asik menyeruput anggurnya. Lalu, Nijun menghampiri Chong dan berusaha bersikap sok keren sambil menakutinya. Tetapi, Chong tidak peduli dan mengabaikannya. Dia lalu pergi menuju ke tempat kudanya diikat dan menjatuhkan buntelan karungnya. Karena dia terlalu banyak minum, akhirnya ia pun tertidur. Pada malam harinya, Chong terbangun dan memutuskan untuk memeriksa tempat pesta tadi. Dia kaget karena menemukan Niju dan pengantin pria yang sudah mati. Lalu, dia mulai mencari Nian dan menemukannya dalam keadaan buruk di atas meja. Sekarang, kita mundur ke 4 jam sebelumnya. Chu Feng dan anak buahnya menerobos ke dalam pesta untuk mencari Niju. Lalu bos mereka yang bernama Yuan memerintahkan mereka untuk membunuh Niju dan pengantin pria. Setelah itu, Yuan dan anak buahnya melakukan hal keji pada Nian. Di keesokan harinya, Chong membawa penjahat yang ditangkapnya kepada Tuan Ji. Tuan Ji ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga kota tetap aman. Hal yang menarik dari Chong adalah nalurinya yang sangat tajam. Ia menemukan bahwa penjahat aslinya adalah bawahan Tuan Ji. Setelah mendapatkan hadiahnya, Chong memberitahu bahwa ada pembunuhan di tempatnya Nian. Sesampainya di rumah Nian, Tuan Ji menemukan sebuah panah yang ada lambang keluarga Ying. Dan dia juga menjelaskan bahwa Yuan dari keluarga Yin adalah orang terkuat dan terkaya di kota. Lalu, ia memutuskan untuk tak macam-macam dengan mengusik keluarga mereka. Jadi, Tuan Ji pun menemui Nian dan mintanya untuk memaafkan Yuan dan membatalkan balas dendamnya, karena tidak mungkin dia bisa menang melawannya. Tetapi Nian tak gentar, dia tetap dengan pendirinya. Jadi Tuan Ji pun tidak punya pilihan lain menangkap Nian dan menjadikannya tersangka. Ketika mereka sedang membawa Nian ke pengadilan, Chong turun tangan dan memberi wajangan ke Tuan Ji. Tapi dia tak mengubrisnya dan tetap mengatakan bahwa Nianlah yang bersalah. Chong tidak setuju dengan perkataan Tuan Ji dan akhirnya dia melawan Tuan Ji dan anak buahnya untuk membebaskan Nian. Setelah Nian bebas, Chong mengatakan bahwa Nian harus segera meninggalkan kota. Tetapi Nian dengan cepat minta Chong untuk membantunya menemukan keadilan. Sesampainya di ibu kota, mereka memutuskan untuk makan di restoran sembari beristirahat.
Nian bilang dia akan pergi melaporkan semuanya ke keamanan pasukan ibu kota. Chung memberitahu dia untuk berhati-hati dan menjelaskan bahwa dia harus pergi menemui seseorang dan tidak bisa takut berikut bersamanya. Kemudian, Chong pergi untuk menemui temannya yang bernama Qin Yang. Dialah yang sering memberi informasi untuk menangkap para penjahat itu. Chong memberinya sejumlah uang sebagai tanda terima kasih untuk semuanya. Lalu, Qin memberitahunya tentang pekerjaan baru untuk menangkap penjahat kelas kakap. Dia juga berkata bahwa bayaran untuk pekerjaan kali ini sangatlah besar dan uang itu bisa cukup untuk mengobati matanya. Tak lama kemudian, seorang pria muncul di rumah Qin. Dia membawa seorang pria yang terluka. Ternyata orang yang terluka itu adalah pengawal dari keluarga Ying. Pria itu menjelaskan bahwa Yuan sedang lamaran bersama putri dari Jenderal Guo dan mereka sedang melakukan pesta. Lalu tiba-tiba ada wanita yang merusak pesta tersebut dan ingin menyerang Yuan. Chong yang mendengar hal ini pun sangat yakin bahwa itu adalah Nian. Pria itu menyebut Nian wanita gila. Dan Chong tidak menyukai itu, lalu dia memberi pria itu sedikit pelajaran. Qin yang melihat hal itu mengatakan dia tidak boleh terlibat dalam keluarga Ying karena keluarga mereka sangatlah kuat dan berpengaruh. Ditambah lagi, Yuan sekarang sudah bertunangan dengan putri Jenderal Guo. Chung tidak peduli tentang nasihat Qin. Dia malah pergi menuju tempat Yuan untuk mencari Nian, tetapi ketika dia sampai di sana, Nian tidak ada. Sementara itu, Chu Feng yang sudah berada di ambang maut memberitahu keberadaan Nian. Lalu, Chong bergegas pergi ke sana dan berhasil menyelamatkannya. Setelah berhasil menyelamatkan Nian, Chong membawanya ke tempat Qin untuk diobati. Singkat cerita, di pagi harinya, Qin membantu Nian untuk kabur dari kota. Sementara Chong kembali untuk menemui Chu Feng yang telah dia kunci di sebuah ruangan. Dia kemudian menggunakan beberapa metode psikopat untuk menggorek informasi tentang mengapa Yuan membunuh Nijun. Chu Feng memberitahu bahwa putrinya, Jenderal Guo, menginginkan leontin mutiara sebagai hadiah pertunangan. Lalu Yuan memberinya leontin itu yang didapat dari makam Raja Han Yan di Nasan. Yuan merasa takut jika keluarga Guo tahu tentang asal-usul leontin itu. Jadi, dia pun memutuskan untuk membunuh semua yang terlibat dalam penggalian termasuk Nijun. Setelah merasa puas dengan jawabannya, Chu Feng, Chong mengikat leher Chu Feng dengan senar dan menghubungkannya ke pintu. Tak lama, Yuan pun datang dan saat membuka pintu, senar itu ketarik dan memutuskan kepala Chu Feng. Kematian Chu Feng membuat Yuan bersemangat untuk mencari tahu dalang di balik semua ini. Dan Yuan akhirnya mengetahui bahwa si butalah atau Chong yang telah melakukannya dibantu oleh Qin. Lalu, Yuan memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Qin dan membawanya pergi. Di sisi lain, Qin menceritakan tentang masa lalu Chong yang dulunya adalah seorang prajurit yang galak di medan perang, tetapi harus pensiun karena penyakitnya. Sementara itu, Chong berkunjung di tempat Jenderal Guo untuk memberitahu tentang kebusukan Yuan. Tetapi bukannya mendengarkan Jenderal Guo, malah memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Chong. Menyerang mereka dengan cepat dan berjalan menuju lantai atas untuk menemui jenderal. Namun lagi-lagi dia malah dihadang bodyguard-nya. Chong pun menjelaskan bahwa dia di situ untuk memperingati jenderal tentang Yuan bahwa calon mantunya itu sangat licik dan jahat. Jenderal Guo yang berada di kamar menanyakan buktinya. Namun Chong tak mempunyainya dan saat itu juga Chong menceritakan tentang apa yang telah terjadi terhadap keluarga Nian. Setelahnya, utusan dari Jenderal Guo datang untuk memberikan surat bahwa pertunangan telah dibatalkan. Peristiwa ini pun membuat kakak Yuan marah dan dia mulai mencambuk Yuan. Dengan perasaan emosi, Yuan mengambil pedangnya dan tak ragu membunuh saudaranya tersebut. Di keesokan harinya, ada keramaian di kota saat Qin ditemukan tewas dengan panah di lehernya. Chun mengetahui bahwa itu adalah ulah Yuan dan akhirnya Chong datang ke rumah Yuan untuk membalaskan dendam Qin.
berhadapan dengan prajurit wanita yang sangat tangguh. Meskipun begitu, Chong dapat mengalahkannya. Dan pada saat bersamaan, Yuan muncul dengan busurnya dan dia mulai menembaki Chong. Dia sempat lengah dan mendapatkan luka di dadanya. Setelah bergelut lama, akhirnya Chong berhasil menangkap Yuan. Yuan mencoba kabur, namun Chong tak membiarkannya dan akhirnya dia menusuk Yuan. Kini, Chong akhirnya bisa membalaskan kematian Qin dan mencari keadilan untuk Nian. Setelah semuanya itu, dia kembali ke Nian dan memberitahunya tentang kematian Yuan dan kekalahan anak buahnya. Chong bahkan memberinya sejumlah uang untuk membantu dia memulai lagi bisnis arahnya. Film pun berakhir.